Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 256 Perubahan tak terduga. Aku tidak memilikinya. Biyu memelototi lelaki tua Zuge dengan marah, dan yang bisa dilihat adalah masih ada awan cahaya yang melintas di pipinya. Memang, bahkan Biyu sendiri tidak tahu bahwa sikapnya terhadap Ye Chen telah berubah terlalu banyak dalam sekejap. Dia tidak pernah melihat Ye Chen secara langsung dari awal hingga akhir, sampai saat Jining Suang jatuh ke dalam kehampaan. Dia menemukan entah kenapa dia adalah orang-orang yang meremehkannya tidak bisa dihapus dari pikiran mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sejak zaman kuno, pahlawan menyukai keindahan, dan keindahan tidak pernah mengagumi pahlawan. Mereka semua muda dan energi, mereka semua tahun kapulaga, dia cantik, dan Ye Chen adalah pahlawan. Memikirkan hal ini, Biyu tidak bisa menahan diri untuk mengintip ke panggung pertempuran, dan Ye Chen yang berambut putih membuatnya tampak terpesona. Di bawah perhatian semua orang, Master Daoxuan telah menyerahkan ramuan 5 pola kepada Ye Chen, dan berkata, makanan padat, ki bergizi, dan darah bergizi, dalam kondisi Anda saat ini, yang terbaik adalah memakannya. Ye Chen tersenyum lelah, dan mengambil ramuan 5 butir. Meskipun pil roh ini hanya sebesar kelengkeng, namun sangat jernih, dengan lingkaran cahaya ungu bersinar di sekujur tubuhnya. Pil roh 5 pola. Ye Chen memegang pil itu dan tersenyum misterius. Ini adalah hadiah karena mempertaruhkan nyawanya. Kecuali setengah dari pil Kongming, ini adalah pertama kalinya dia melihat roh 5 pola dalam akal sehat dan diam-diam, Ye Chen membuka Xian Lunyan dan menatap ramuan 5 pola, berharap untuk menangkap jejak jiwa pada ramuan melalui Xian Lunyan. Namun, setelah menatap dengan hati-hati, apa yang dia lihat dari jejak jiwa ramuan itu adalah kekacauan. Bahkan jika ada beberapa gambar ilusi yang muncul dari waktu ke waktu, itu masih sangat buram. Apakah kekuatan murid Xian Lunyan belum pulih? Ye Chen diam-diam menggelengkan kepalanya, diam-diam berpikir bahwa serangan balik dari teknik terlarang Xian Lun mencegah kekuatan muridnya pulih dalam waktu singkat, dan bahkan cetakan jiwa pada pil roh dapat tidak sepenuhnya ditangkap. Meski begitu, Ye Chen masih membuka mulutnya dan memasukkan ramuan 5 butir ke dalam mulutnya. Dia tidak punya waktu, dan sekarang dia dalam kondisi fisik yang buruk, dia sangat perlu makan ramuan 5 butir ini. Gudong, gudong. Di bawah, satu-satunya hal yang dapat didengar adalah suara menelan air liur, berpikir bahwa jika mereka yang memakan ramuan 4 pola, itu pasti keberuntungan. Di tempat kejadian, hanya ada Cheng Kun di kursi tinggi, menyaksikan Ye Chen memakan ramuan 5 butir, dengan senyum aneh di sudut mulutnya. Di panggung pertempuran, Ye Chen telah menelan ramuan 5 pola, dan ramuan 5 pola langsung berubah menjadi kekuatan obat, mengalir ke meridian utama tubuhnya seperti tetesan. Memang, esensi yang terkandung dalam ramuan 5 pola ini sangat agung, hanya dalam 1/4 jam, dia telah menangkap kesempatan untuk membuat terobosan, dan kemudian menerobos dalam satu gerakan, maju ke tahap ke-6 dari alam asal manusia. Jangan panik, kemajuan belum berakhir. Saat ramuan 5 butir terus meleleh, tingkat kultivasinya naik dari tingkat ke-6 alam asal manusia ke tingkat ke-7, dan kemudian perlahan berhenti hingga tingkat ke-8 dari alam asal manusia. 3 penghalang telah dihancurkan berturut-turut, dan alam asal manusia berada di tingkat ke-8. Di bawah, terdengar semua suara desahan dan kecapan lidah mereka. Jika aku memakannya, aku pasti bisa maju. Efek ajaib dari ramuan 5 butir benar-benar luar biasa. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah berdiri dan mengambil ramuan 5 butir, energi dan darah yang dia konsumsi dengan cepat diisi ulang, dan napasnya yang lamban menjadi lebih tebal, dan wajahnya yang pucat juga menjadi kemerahan. Ayo pergi. Yang Ding Tian, dengan wajah ceria, menepuk bahu Ye Chen dengan ringan. Saat dia berbicara, Yang Ding Tian melambaikan jubahnya dan mengeluarkan pedang terbang besar. Melihat ini, Ye Chen hendak naik. Namun, saat dia mengangkat langkahnya, tubuhnya bergetar dalam mimpi, dan wajahnya berubah drastis. Engah. Segera, dia memuntahkan seteguk darah. Ye Chen. Melihat Ye Chen seperti ini, Yang Ding Tian dan yang lainnya yang hendak menginjak pedang terbang hanya berbalik dengan tergesa-gesa.
Mendengar suara muntah darah Ye Chen, orang-orang yang baru saja akan bangun dan meninggalkan tempat tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka. Engah. Sebelum semua orang bisa melupakannya, Ye Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini, Ye Chen setengah berlutut di tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya tak terbendung, wajahnya yang hanya sedikit berdarah berubah pucat dalam sekejap, dan nafas di tubuhnya menjadi keras dengan cepat, dan itu sangat kacau. Apa yang salah dengan itu? Melihat Ye Chen seperti ini, Si Fang juga terkejut. Bagaimana barusan? Tidak mungkin luka yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Jining Suang. 80%. Saya melihat Ye Chen memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan, wajahnya menjadi sedikit terdistorsi pada saat yang sama, merasakan aura kekerasan dan berbahaya menghancurkan fondasinya. Dalam sekejap, tubuhnya seperti bola kempis, dan aura kekerasan dan kekacauan keluar dengan gila-gilaan. Energi sejati, energi esensi, dan energi spiritual semuanya runtuh pada saat yang sama, membuat basis kultivasinya dari elemen manusia tingkat 8. Alam, langsung jatuh kembali ke tingkat kelima alam Yuan manusia, dan momentumnya juga anjlok. Ini, Yang Dingtian dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ini, apa masalahnya? Kuartet itu juga tercengang, dan bahkan orang-orang di Zhengyang Zong pun benar-benar bingung. Bagaimana situasinya? Kultivasi saya telah menurun drastis sejak saat itu. Dan auranya, itu bukan kekacauan dan kemarahan biasa. Pada saat itu, Pak Tua Zuge, Situ Jin dan Sangguan Bo juga mengelilinginya. Namun, perubahan Ye Chen belum berakhir. Begitu kultivasinya mulai turun, dia tidak bisa menghentikannya. Kultivasinya baru saja turun ke tingkat kelima dari alam asal manusia, dan dia sekali lagi membawa kesialan yang mengerikan. Aura sesaat runtuh, menyebabkan kultivasinya jatuh ke tepi alam asal manusia, dan dia akan jatuh ke alam kondensasi Qi di tempat. Di tengah diskusi, Ye Chen memuntahkan darah lagi, nafas yang keras dan kacau keluar lagi, dan basis kultivasinya jatuh dari alam asal manusia ke alam kondensasi Qi di tempat, dan tren penurunan basis kultivasi tidak berniat berhenti. Sama sekali. Minggir. Orang tua Zuge datang ke sisi Ye Chen selangkah demi selangkah, lalu memegang pergelangan tangan Ye Chen dengan satu tangan, dan dengan ringan mengetuk denyut nadi meridian Ye Chen dengan jari-jarinya. Segera, kulitnya menjadi tidak sedap dipandang, pil korosi tulang. Zuge senior, apa maksudmu dengan itu? Yang Dingtian dan yang lainnya menatap Zuge tua dengan gugup. Orang tua Zuge tidak segera menjawab, tetapi memiringkan kepalanya sedikit, menatap Cheng Kun yang tersenyum kejam di kursi tinggi dengan wajah dingin, dan berkata, ramuan 5 pola yang dimakan Ye Chen dirancang untuk melumpuhkan kultivasi orang. Dasar, pil korosi tulang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Bone corrosion pill, ramuan yang sangat berbahaya, dapat dikatakan sebagai jenis racun yang sangat mendominasi. Setelah diminum, dapat menghancurkan tendon, pembuluh darah, tulang, dan jiwa. Cukup untuk menghilangkan kultivasi seseorang. Dan, itu tidak mungkin membiarkan orang mati di tempat, bahkan di alam Kongming, kemungkinan besar mereka tidak akan lepas dari nasib buruk. Selain itu, yang lebih sombong lagi adalah setelah pil korosi tulang dimakan dan basis kultivasi habis, tidak akan ada kemungkinan kultivasi. Nah, beginilah pemandangannya, tidak hanya penonton dari segala arah, bahkan orang-orang dari Sekte Zeng yang tidak pernah menyangka bahwa ramuan 5 pola yang diberikan oleh Cheng Kun ternyata adalah ramuan pengikis tulang. Apakah kamu ingin menjadi begitu kejam? Pada saat itu, terlalu banyak orang memandang Cheng Kun. Ini masih pil korosi tulang Wen, memakannya sama saja dengan bunuh diri. Zhengyang Zong sangat pandai bermain. Bab 257. Cheng Kun. Dalam keributan, Yang Dingtian yang marah berteriak dengan marah, tiba-tiba berdiri, menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dan menamparkan Cheng Kun dengan telapak tangan yang keras. Kemarahan semacam ini mengerikan dan sangat besar bagi seorang junior yang sedang merencanakan melawan seseorang dari Yuanjing. Mendengus. Cheng Kun mendengus dingin, dan memutar telapak tangannya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga seluruh kehampaan berdengung, dan sebuah gunung di Sekte Zeng yang juga runtuh karena momentum kuat yang dihasilkan oleh konfrontasi antara keduanya. Kamu sia-sia sebagai penguasa sekte. Feng Wuhen yang marah juga meraung marah, menusuk langit dengan pedang yang tiada taranya. Lancang. Dengan suara omelan dingin yang samar dan tua, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul di kehampaan,
dan dengan membalik tangannya, dia menghancurkan cahaya pedang Feng Wuhen, dan bahkan Feng Wuhen sendiri terkejut dan mundur. Kuasa Heaven Realm. Orang-orang kuat dari segala arah tampak ketakutan. Ini Sekte Zeng Yang, apakah kamu mencari kematian? Pria tua berpakaian abu-abu itu mendengus dingin, menghadap kehampaan, seperti raja di dunia, dengan aura yang begitu kuat sehingga banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hati mereka. Dia adalah Patriark Taisang dari Sekte Zeng Yang, guru kepala sebelumnya dari Sekte Zeng Yang, dan seorang kultivator alam kuasi surga sejati, Yin Zhou. Yin Zhou, kamu Sekte Zeng Yang terlalu banyak menggertak orang. Yang Ding Tian berdiri kokoh dan tak kenal takut, menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu, berteriak keras dan keras. Yin Zhou melirik Yang Ding Tian, dan mendengus dingin, Yang Ding Tian, bukankah Yu Yangzi mengajarimu cara menghormati gurumu sebelum kamu pergi? Atau, kamu sama sekali tidak menganggapku serius? Saat dia mengatakan itu, aura Yin Zhou menjadi luar biasa lagi, membanjiri aura Yang Ding Tian. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari segala arah tertegun lagi, diam-diam berpikir bahwa paksaan Yin Zhou kuat, dan kekuatannya bahkan telah mencapai titik keheranan. Namun meski begitu, Yang Ding Tian masih tiba-tiba mengambil langkah maju. Cheng Kun berkomplot melawan murid sekte saya, jika Heng Yue tidak memberi saya penjelasan untuk masalah ini, Heng Yue Zong pasti akan melakukan apapun. Zeng Yang Zong. Skema. Sebelum Yin Zhou dapat berbicara, Cheng Kun memberikan suara pelan, dan memandang Yang Ding Tian dengan penuh minat, Yang Ding Tian, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa berbicara tanpa pandang bulu. Kamu masih berani berdalih. Apakah saya perlu berdalih? Cheng Kun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dengan senyum yang lebih sarkastik, saya pernah mengatakan bahwa murid yang memenangkan tempat pertama dalam 3 kompetisi utama akan memiliki hadiah ramuan 5 pola tambahan, tetapi saya tidak mengatakan ramuan 5 pola seperti apa itu, dan ramuan yang saya berikan memang 5 pola, jadi jika Anda mengatakan saya menipu, bukankah itu salah saya? Kamu. Yang Ding Tian terdiam, dan ekspresinya berubah sangat jelek dalam sekejap. Memang benar apa yang dikatakan Cheng Kun, dia pernah mengatakan bahwa murid yang memenangkan tempat pertama dalam 3 kompetisi akan diberi hadiah dengan ramuan 5 pola tambahan, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu adalah ramuan 5 pola semacam itu. Selain itu, obat mujarab yang diberikan Cheng Kun kepada Ye Chen memang berpola 5. Dengan cara ini, Cheng Kun tidak salah, yang salah adalah mereka terlalu ceroboh, untuk menyembuhkan Ye Chen. Mereka memberi Ye Chen obat tanpa mengetahui apa itu, sehingga mereka menghalangi jalan Cheng Kun. Kehilangan bodoh. Kehilangan yang benar-benar bodoh. Meskipun Yang Ding Tian sangat marah, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia menyalahkan mereka karena terlalu ceroboh, menyalahkan mereka karena melebih-lebihkan ukuran Cheng Kun, dan berani menghitung Yuan Jing seseorang di bawah pengawasan semua orang. Ayo kita lakukan. Pang Chuan yang pemarah tidak bisa lagi menahan amarah di mulutnya, dan momentum puncaknya telah muncul, dan dia akan memulai pertarungan di tempat. Seperti dia, momentum Feng Wuhen dan Dao Xuan juga meningkat drastis dalam sekejap. Melihat ini, para tetua dari Sekte Zeng Yang mendengus dingin, dan lusinan dari mereka melompat keluar, semuanya berada di alam Netherworld, dan aura mereka sangat mendominasi. Ayo berperang sekarang, aku tidak keberatan menahan kalian semua di Zeng Yang Zong. Melihat bau mesiu yang kuat, Cheng Kun mencibir di dalam hatinya. Dia yakin, ini wilayah Zeng Yang Zongnya, dia tidak sabar menunggu Yang Ding Tian dan yang lainnya bertarung. Karena itu, dia menjadi terkenal sebagai guru Zeng Yang Zong, dan dia dapat memusnahkan Yang Ding Tian dan yang lainnya dengan itikat baik. Melihat pertempuran hebat dari Sekte Zeng Yang, mata Yang Ding Tian memancarkan cahaya dingin. Namun, pada saat kritis ini, dia langsung tenang. Dia bisa menjadi penguasa sekte, jadi dia secara alami memiliki visi yang luar biasa. Dengan visinya, dia secara alami dapat melihat bahwa ini telah direncanakan oleh Cheng Kun sebelumnya. Begitu perang dimulai saat ini, itu akan ada di tangannya. Dengan hanya beberapa dari mereka, seluruh pasukan kewalahan di sini, tidak ada ketegangan. Engah. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, Ye Chen di panggung pertempuran memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, kondisinya sangat buruk. Darah meluap dari semua pori-pori tubuhnya, dan meridian di tubuhnya juga pecah sedikit demi sedikit. Organ dalam, anggota badan, dan tulangnya tampak terbelah oleh ribuan pisau, dan kecemerlangannya juga langsung dimusnahkan. Dia sudah menjadi pria berdarah,
auranya sangat lelah, dan kultivasinya bahkan turun ke tingkat ke-6 dari alam kondensasi Qi. Hentikan untukku. Orang tua Zuge sudah menekan telapak tangannya pada Ye Chen, seolah-olah dia menghilangkan kekuatan obat dari pil korosi tulang untuk Ye Chen. Kamu Chen. Chu Xuaner tampak pucat, menatap Ye Chen, yang wajahnya penuh rasa sakit dan kultivasinya terus menurun. Dia tampak sedikit bingung, meskipun dia tahu itu adalah pil pengikisan tulang, tapi dia tidak bisa melakukannya, jadi dia harus menggantungkan harapannya pada tubuh lelaki tua Zuge. Namun, pil korosi tulang telah meleleh di tubuh Ye Chen, bahkan jika orang tua Zuge yang memiliki keterampilan serba bisa, itu akan sia-sia bahkan jika dia telah menghabiskan semua kekuatan sihirnya. Hanya 3 napas, basis kultivasi Ye Chen telah turun dari tingkat ke-6 dari Qi kental ke tingkat pertama Qi kental, dan kemudian dari tingkat pertama Qi kental, nafas bersih dan tidak teratur dari kultivasinya telah menghilang secara ekstrim di seketika, hampir musnah di tempat. Pil korosi tulang Wu Wen dapat membuat seseorang di alam Netherworld menghilangkan kultivasinya. Merupakan berkah dalam ketidakberuntungan bahwa dia dapat menyelamatkan hidupnya. Orang tua Zuge menghela nafas dan menarik telapak tangannya tanpa daya. Ye Chen, muridku. Chu Xuaner memeluk Ye Chen erat-erat di lengannya, air mata berlinang di matanya. Muridnya telah begitu terbebani dan bekerja sangat keras untuk sampai ke masa sekarang, tetapi dia berakhir tanpa apa-apa. Ini akhir, sebagai master, bagaimana saya tidak merasa patah hati? Mengapa? Melihat kultivasi Ye Chen telah hilang dan fondasinya benar-benar hancur, ada desahan dan desahan di mana-mana. Sayang sekali untuk kejeniusan yang tiada taranya. Ini adalah kerugian besar bagi dunia kultivasi saya. Angin kencang dan ombak datang, tapi ditempatkan di selokan kecil, hei. Ini mungkin takdir dalam kegelapan. Legenda tak terkalahkan dihancurkan oleh anak ini di alam Yuan. Jenius yang tak tertandingi seperti itu benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna di bawah konspirasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik Sang Guan Yuer pucat, dan dia menatap Ye Chen yang pingsan karena sakit hati. Kenapa ini? Di samping, wajah Biyu juga memucat untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun, jarang melihat pria yang dia cintai, tetapi di bawah matanya sendiri, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hatinya sakit. Saat itu dantianmu rusak, dan hari ini basis kultivasimu habis. Apakah ini siklus sebab dan akibat? Tidak jauh, Ji Ningsuang melihat ke sisi ini dengan diam-diam, dengan ekspresi yang rumit. Retribusi, ini adalah retribusi, kamu pantas mendapatkannya. Melihat akhir menyedihkan Ye Chen, para murid dari Sekte Zeng yang tidak bisa menahan tawa, dan mereka sama sekali tidak menghindar dari kata-kata mereka, dengan wajah jelek itu. Bahkan jika kamu mengalahkan kakak senior Ji, jadi apa, bukankah kamu menjadi orang yang tidak berguna? Hal-hal yang menipu guru dan menghancurkan leluhur. Bab 258 Retret tak berdaya. Retribusi, ini adalah retribusi, kamu pantas mendapatkannya. Melihat akhir menyedihkan Ye Chen, para murid dari Sekte Zeng yang tidak bisa menahan tawa, dan mereka sama sekali tidak menghindar dari kata-kata mereka, dengan wajah jelek itu. Bahkan jika kamu mengalahkan kakak senior Ji, jadi apa, bukankah kamu menjadi orang yang tidak berguna? Hal-hal yang menipu guru dan menghancurkan leluhur. Cheng Kun, bunuh hidupmu. Di tengah diskusi, suara mendesis Chu Xuaner bergema di platform pertempuran. Bingung oleh amarahnya, dia menembus langit dengan pedang dan menunjuk langsung ke arah Cheng Kun yang duduk tinggi. Oleh karena itu, keadilan harus dicari untuk Ye Chen. Melihat ini, Cheng Kun mencibir, dan kekuatan gaib yang menakutkan yang telah lama muncul akan segera dilepaskan dari udara. Namun, pada saat dia hendak menyerang, sosok pendukung memblokir pedang pembunuh Chu Xuaner. Engah. Darah menumpuk, dan setelah semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa Yang Dingtian yang memblokir pedang Chu Xuaner. Dia ditusuk melalui bahu oleh pedang itu. Untungnya, Chu Xuaner mengambil sedikit kekuatan di saat kritis, kalau tidak dia juga akan menderita. Kakak, kamu, mundur. Teriak Yang Dingtian tiba-tiba, menyela kata-kata Chu Xuaner di tempat. Dia adalah penguasa sekte, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa memulai perkelahian di sini tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Mereka sudah memiliki murid yang telah dihapuskan, tetapi mereka bahkan tidak dapat dimusnahkan di Sekte Zeng yang ini termasuk Chu Xuaner dan Feng Wuhen. Dia bahkan lebih mengerti bahwa kekuatan dari beberapa dari mereka jauh dari cukup untuk mencari keadilan bagi Ye Chen. Yang harus dia lakukan hanyalah kembali ke Heng Yuezong dengan selamat.
Kekuatan Yue Kuanzong. Ayo pergi. Menatap Cheng Kun dengan dingin, Yang Dingtian tiba-tiba berbalik dan menginjak pedang terbang terlebih dahulu. Brengsek. Melihat ini, Pang Dacuan mengertakkan gigi dan berjalan ke Fei Jian dengan Ye Chen di pelukannya. Selain itu, meskipun Feng Wuhen dan yang lainnya tidak mau, bahkan jika mereka sangat marah, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Di sisi lain, ketika Chu Xuaner pergi, dia menatap Cheng Kun yang sedang duduk di kursi tinggi dengan tatapan lucu, dan berkata dengan dingin, Cheng Kun, kamu akan membalas dendam yang kamu hitung hari ini, dan kami akan melakukannya tidak pernah berhenti mati. Bersenandung. Segera, pedang terbang itu berdengung dan terangkat ke udara. Pada pedang terbang, Ye Chen dengan ekspresi seperti kesurupan melihat ke bawah dengan mata yang sangat redup, menatap wajah-wajah jelek itu. Meskipun dia marah, dia sangat diam. Mungkin, siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin pendiam dia, semakin menakutkan dia. Di sisi lain, Jining Xuang, yang didukung oleh pedang terbang, terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia tidak lagi bertubuh tinggi dan misterius, tetapi lebih seperti wanita lemah, menonton tanpa daya. Kekasihnya kabur dalam penglihatannya. Setelah Yang Dingtian dan yang lainnya pergi, lelaki tua Zuge melirik Cheng Kun yang duduk di kursi tinggi, lalu menatap Yin Zhou yang berdiri di kehampaan, dan berkata sambil mencibir, Yin Zhou, hari ini aku telah mempelajari metode sekte Zeng yang Anda. Mendengar ini, Yin Zhou juga mendengus dingin, Zuge Yu, kamu datang ke sini tanpa diundang dan mengganggu tanah terlarang Zeng Yang. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Jadi, kamu ingin memintaku untuk berlatih. Zuge Yu memutar lehernya, mana di tubuhnya sudah mulai bekerja, dan pemaksaan yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang yang hadir tiba-tiba mengubah ekspresinya. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Yin Zhou memarahi dengan dingin, dan paksaan yang kuat langsung memenuhi Gao Tian, dan auranya tidak lemah sama sekali untuk Zuge tua. Melihat ini, orang-orang kuat dari segala arah terkejut, dan masing-masing menggulingkan juniornya sendiri ke belakang dan pergi jauh. Dua orang kuat di dunia semu bertarung. Ini bukan lelucon. Jika Anda tidak berhati-hati, itu mungkin menjadi umpan meriam. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa dua alam kuasi surga akan bertarung, lelaki tua Zuge, yang telah mendaki ke titik ekstrim, tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan melihat ke kedalaman Zeng Yangzong dengan mata menyipit. Sungguh aura yang kuat. Orang tua Zuge sepertinya telah melihat melalui sesuatu. Meskipun aura itu baru saja lewat dalam sekejap, dia masih ditangkap olehnya. Yang mengejutkannya adalah orang yang meluapkan aura itu, ternyata menjadi setingkat dengan dia dan Yin Zhou. Mengapa? Apakah kamu takut? Melihat lelaki tua Zuge telah menarik auranya, Yin Zhou dalam kehampaan mengeluarkan senyum gelap. Akan ada peluang di masa depan. Orang tua Zuge melirik Yin Zhou, lalu tiba-tiba berbalik, mengambil Biou, dan menghilang ke dalam kehampaan bersama Shen Hong. Orang tua Zuge pergi tiba-tiba, yang mengejutkan kuartet, bukan gaya Zuge Yu untuk mundur secara rahasia, dan dia pasti takut pada Zeng Yangzong ketika dia pergi dengan cara yang acak-acakan. Semuanya, pertunjukannya sudah selesai. Saat semua orang terkejut, Cheng Kun menunduk diam-diam. Mendengar ini, keluarga kultivator pergi dengan tergesa-gesa, dan Zuge Yu, yang tak kenal takut di alam kuasi surga, ditakuti, apalagi mereka. Namun, meski mereka pergi, mulut mereka penuh desahan dan seruan. Kali ini 3 kompetisi besar jauh lebih seru dari yang diharapkan. Tubuh roh misterius memang mempesona, tapi ada yang lebih menakjubkan darinya. Memikirkan Ye Chen, saya khawatir setelah hari ini, masalah 3 kompetisi besar akan segera menyebar ke seluruh Dacu, dan namanya ditakdirkan untuk dikenal oleh semua orang. Namun, itu adalah jenius yang tak tertandingi yang disatukan oleh Zeng Yangzong, dan basis kultivasinya benar-benar tersebar. Sejauh ini, di Wuyuan Xianxiu, dia sekali lagi menjadi pemborosan yang tidak bisa berkultivasi. Masalah ini, terlalu banyak orang menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu sebab dan akibat, atau takdir dalam kegelapan, hari itu Ye Chen dikeluarkan dari sekte karena pecahnya dantiannya, dan ketiga master kembali lebih kuat darinya, menciptakan legenda abadi. Seorang celaka. Ketika terlalu banyak orang menghela nafas dan menghela nafas, mereka juga akan berpikir bahwa Ye Chen dapat sekali lagi memulai jalan seni bela diri abadi ketika dantiannya rusak hari itu. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengubah nasibnya melawan langit lagi kali ini dan menciptakan legenda lain.
Namun, semua orang tahu bahwa kali ini tidak mungkin, dan Tian rusak dan masih bisa diperbaiki, tetapi fondasi basis kultivasi hancur. Pil korosi tulang, pil yang sombong, dan memiliki 5 pola. Pil korosi tulang Wen sudah cukup untuk memusnahkan kultivasi seseorang di alam Netherworld, apalagi seseorang di alam Yuan-Yuan. Kata-kata Zhuge tua benar. Kemampuan Ye Chen untuk menyelamatkan hidupnya sudah merupakan berkah dalam kemalangan. Tak lama kemudian, tidak ada satu penonton pun yang tersisa di tempat meriah dari ketiga kompetisi tersebut. Di sini, hanya ada platform pertempuran bobrok dan kelompok anggota Sekte Zhengyang yang tertawa gembira. Ini adalah harga untuk memprovokasi Sekte Zhengyang saya. Di kursi tinggi, Cheng Kun tersenyum mesum. Dari sudut pandangnya, meskipun Zheng Yangzong kehilangan semua muka kali ini, dia masih pemenang terbesar. Meskipun Ye Chen mengalahkan tubuh Xuanling, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan tubuh Xuanling Zheng Yangzongnya akan memakan waktu, pasti akan bersinar lagi. Yang Ding Tian, bisakah kamu kembali hidup-hidup dan membicarakannya? Cheng Kun tersenyum lebih banyak lagi, dan ada kilatan suram di matanya. Aku tidak tahu, dua Jenderal Yin dan kematian. Bisakah kamu berhenti mereka? Hidup. Bab 259 mayat mati menghalangi jalan. Langit suram, tanpa sinar matahari yang terik sedikit pun. Di atas pedang terbang besar, Yang Ding Tian berdiri tegak, menggerakkan pedang terbang melintasi langit seperti pelangi. Di belakangnya, Chu Xuaner menggendong Ye Chen dan memanggilnya lebih dari sekali, tetapi Ye Chen, yang pucat, tidak pernah bangun sejak dia pingsan. Selama periode ini, semua orang menembak satu demi satu, menyuntikkan esensi ke tubuh Ye Chen satu demi satu. Namun, tubuh Ye Chen seperti bola dengan lubang di dalamnya, tidak peduli berapa banyak esensi yang dimasukkan semua orang, itu akan runtuh dengan gila-gilaan pada saat berikutnya. Anehnya, lautan pil Ye Chen masih utuh, tetapi dia hanya bisa menyimpan energi sejati. Dan, yang lebih serius, semakin banyak orang menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ye Chen, semakin buruk kondisi Ye Chen. Selama periode ini, aura Ye Chen sangat lamban hingga hampir menghilang, mungkin karena kemauannya yang kuat dia bertahan beberapa kali. Namun meski begitu, tubuhnya masih sangat buruk, lautan pil kering, tidak ada jejak energi sejati, meridian dalam tubuh telah rusak 8 atau 99 kali, dan organ dalam hancur diberantakan seluruh tubuh adalah orang berdarah pori-pori besar terus berdarah dan tidak pernah berhenti. Kultivasi habis, dan lebih dari 80% meridian di seluruh tubuh rusak. Chulinger menggunakan metode rahasia untuk memeriksa tubuh Ye Chen, dan ekspresinya sangat bermartabat. Selain itu, dia juga terluka. Mendengar ini, hati semua orang langsung menjadi dingin. Meskipun Ye Chen mengalahkan Jining Xuang, kemenangan itu tragis, dia terluka parah, ditambah dengan banyak serangan balik dari teknik terlarang pengorbanan surgawi dan teknik terlarang roda abadi. Kekuatan racun pil korosi tulang begitu sombong, dan itu adalah pil roh 5 pola, Ye Chen beruntung bisa menyelamatkan hidupnya. Sekarang, penambahan banyak faktor yang tidak menguntungkan telah menyebabkan cedera Ye Chen berkembang menjadi cedera Tao, yang berarti Ye Chen tidak akan pernah bisa menjadi pembudidaya peri lagi, dan dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Akhir seperti itu tidak dapat diterima oleh semua orang. Siapa Ye Chen? Dia adalah pria kejam yang mematahkan legenda tak terkalahkan dengan mengandalkan basis kultivasinya di alam asal manusia. Jenius langka yang langka dalam 1000 tahun adalah masa depan Hang Yue. Murid yang sangat berbakat memiliki potensi besar. Namun, itu adalah bakat langka yang fondasinya dihancurkan oleh pil korosi tulang, dan kultivasi seluruh tubuh dihapuskan. Untuk sebuah sekte, kerugiannya sangat menghancurkan. Bajingan. Pang Dacuan menggertakkan giginya, dan tinjunya terkepal karena amarah yang luar biasa. Ini semua salahku. Pendeta Daoxuan mengepalkan darah di tinjunya, wajahnya penuh menyalahkan diri sendiri. Jika aku tidak membiarkan Ye Chen memakan ramuan 5 pola, Ye Chen tidak akan begitu sengsara. Kakak senior, jangan salahkan dirimu sendiri. Hal semacam ini juga sesuatu yang tidak aku duga. Siapa sangka bahwa dia, pemimpin sekte Zhengyang yang agung, akan berani berkomplot melawan Yuan Jing seseorang di hadapan semua orang. Kami terlalu ceroboh. Bangun, bangun, si Tunan, yang telah menjaga sisi Ye Chen sepanjang waktu, berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Ye Chen membuka matanya dengan lelah. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, darah meluap dari sudut mulutnya.
Sepasang matanya yang gelap tampak redup saat ini, dan mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Jangan khawatir, jika kamu kembali ke sekte, pasti ada cara untuk memulihkanmu. Semua orang terhibur. Mendengar ini, Ye Chen tersenyum sedih. Dia paling tahu kondisi fisiknya, belum lagi banyak luka, hanya bone corrosion pil yang membuatnya tidak mungkin pulih, ditambah dengan luka-luka Tao, sudah pasti dia akan menjadi sia-sia di masa depan. Semuanya akan baik-baik saja. Melihat ekspresi Ye Chen santai, Chu Xuaner tidak bisa membantu memegang telapak tangan Ye Chen. Ini akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum lelah. Berhenti. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Yang Dingtian, yang berdiri di depan pedang terbang raksasa, memarahi lembut. Melihat ini, semua orang bangkit satu demi satu dan melihat ke depan. Mereka melihat kehampaan di depan mereka berdiri seorang pria parubaya berbaju hitam, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tanpa emosi di wajahnya, seperti mayat. Mati. Ye Chen, yang sedang kesurupan, melihat pria parubaya berbaju hitam melalui celah kerumunan yang tersebar. Meskipun kondisinya sangat buruk, dan meskipun kekuatan mata roda peri hampir menghilang, penglihatannya masih ada, dia melihat pria parubaya berbaju hitam yang berdiri di depan mereka adalah orang mati. Mengapa orang mati memiliki aura yang begitu besar? Sudut mulut Ye Chen berdarah lagi, meskipun pria parubaya berbaju hitam yang menghalangi jalan mereka adalah orang mati, tetapi dia benar-benar merasakan tekanan yang menggunung. Yun Changhai. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, Yang Dingtian berbicara lagi, dengan keraguan ekstrim dalam kata-katanya, dan ekspresi tidak percaya di matanya yang bijak dan dalam. Bagaimana mungkin? Feng Wuhen, yang selalu pendiam, juga sedikit mengernyit, menatap pria parubaya berbaju hitam. Lainnya, seperti Dadao Chuan, Master Daoxuan, Chu Xuaner, Chu Linger, dan yang lainnya juga tampak terkejut dan bingung. Paman, siapa Yun Changhai? Si Tunan memandang Chu Xuaner melihat semua orang seperti ini. Yun Changhai dulunya adalah salah satu dari sedikit orang kuat di tanah yang luas ini. Kekuatannya tidak kalah dengan Zhuge Yu, tetapi dia adalah alam semi surga yang nyata. Tetapi untuk beberapa alasan, dia meninggal di sebuah makam kuno, tapi legenda tentang dia, terlalu banyak yang diturunkan dari Dachu. Lalu apa? Apa yang terjadi? Tanpa menunggu si Tunan berbicara, si Yan di samping tercengang, tidak. Bukankah dia sudah mati? Kenapa kamu muncul di sini? Sepertinya dia masih menginginkannya. Kami untuk membayar tol atau semacamnya. Dia memang sudah mati. Chu Xuaner mengerutkan kening dan berkata, ini adalah hal yang paling aneh untuk muncul di sini sekarang. Hati-hati. Begitu Chu Xuaner selesai berbicara, Yang Dingtian mengeluarkan dentang, karena Yun Changhai, yang berpakaian hitam, menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dan melancarkan serangan ke arah mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, mata Yang Dingtian berkedip, dan dia langsung menyerang, yang juga merupakan cetakan telapak tangan yang kuat. Ledakan. Saat raungan bergema di langit dan bumi, pedang terbang besar itu bergetar. Dengan gerakan keras, Yun Changhai berbaju hitam di sisi berlawanan tetap semegah gunung, tetapi Yang Dingtian, yang kultivasinya berada di puncak Kongming Realm, sangat terguncang sehingga dia mengerang, melangkah mundur. Sangat kuat. Daoxuan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Ledakan. Ledakan. Sementara beberapa orang sedang berdiskusi, Yang Dingtian dan Yun Changhai yang berpakaian hitam membuat dua pukulan keras lagi, tetapi Yun Changhai yang berpakaian hitam aneh itu begitu kuat sehingga Yang Dingtian dikalahkan lagi. Represi. Yang Dingtian mendengus dingin, alisnya bersinar dengan cahaya spiritual, segel harta karun berbentuk naga terbang keluar, melayang di udara, dan dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan sinar cahaya terang, mengeluarkan paksaan yang kuat. Lingtian menekan bahwa pakaian hitam menutupi laut. Yun Changhai berbaju hitam masih tidak memiliki gelombang di wajahnya, dia hanya mengambil satu langkah ke depan, dan cetakan telapak tangan hitam legam menghantam segel berbentuk naga Yang Dingtian di langit. Paong! Suara logam yang bertabrakan langsung bergema, dan segel berbentuk naga Yang Dingtian dihancurkan oleh telapak tangan Yun Changhai yang berpakaian hitam di tempat, dan bahkan kecemerlangan yang mekar di atasnya terhapus banyak dalam sekejap. Abaikan paksaan senjata spiritual. Ekspresi semua orang berubah lagi. Bab 269 Nether Barrier. Engah. Yang Dingtian telah memuntahkan seteguk darah dan menderita reaksi yang mengerikan. Melihat ini, Feng Wuhen mengangkat pedang pembunuhnya dengan dentang, dan cahaya ilahi yang tiada taraf menebas ke arah Yun Changhai yang berpakaian hitam.
Pound! Suara logam yang bertabrakan tiba-tiba terdengar, dan pukulan puncak Feng Wuhen gagal menembus tubuh Yun Changhai yang berpakaian hitam. Sebaliknya, dia mengerang dan mundur. Sungguh tubuh yang kuat. Daoxuan, bawa mereka pergi, Yang Dingtian berteriak keras, lalu meremas segel besar yang menutupi langit lagi dan membanting ke arah Yun Changhai. Mendengar ini, Daoxuan mengertakkan gigi, tetapi masih menggerakkan pedang terbang besar, berpikir bahwa kekuatan Yang Ding di puncak langit dunia bawah dan Feng Wuhen di tingkat ke-9 langit dan dunia bawah dapat melindungi diri mereka sendiri, dan apa yang mereka miliki. Lakukan adalah lindungi Ye Chen dan kelompok murid sejatinya untuk kembali ke sekte dengan aman. Zeng! Pedang terbang besar melintasi langit dalam sekejap, seperti pelangi ilahi. Ledakan! Gemuruh! Di belakang kehampaan, raungan kuat bergema di langit dan bumi. Pertempuran antara Yang Dingtian dan Hei Yun Changhai sangat besar. Sekelompok murid sejati tampak pucat. Mereka menyaksikan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh seketika dengan mata kepala sendiri. Dalam pemandangan yang begitu besar, mereka masih melihat Anda untuk pertama kalinya. Jelas itu datang ke arah kita. Di depan, Master Daoxuan mendengus dingin sambil mengendalikan pedang terbang. Siapa yang berani menyerang Hang Yue secara terang-terangan? Siapa itu? Pang Dacuan berkata dengan dingin. Mungkinkah seseorang dari sekte Zhengyang? Kata-kata Culinger membuat mata semua orang menyipit. Tidak mudah bagi orang mati untuk muncul kembali di dunia ini, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Wajah Master Daoxuan sangat jelek. Memikirkan hal ini, Pendeta Daoxuan menyuntikkan energi spiritual agung lainnya ke dalam pedang terbang, menyebabkan kecepatannya meningkat tajam. Misinya adalah untuk mengantar semua orang kembali ke Heng Yue dengan aman, jika tidak, ke-9 biografi Heng Yue yang sebenarnya akan terlipat di sini. Kerugian besar. Namun segera, Master Daoxuan menghentikan pedang terbang itu, karena orang lain di depan menghalangi jalan mereka. Orang di depan ini masih laki-laki berbaju hitam, tapi dia sudah tua, dilihat dari penampilannya, dia sudah sangat tua, dengan kulit keriput dan kurus, seperti mayat kering, sama dengan pria paruh baya di hitam sebelumnya. Dia juga terlihat kusam, matanya kosong, dan dia bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun. Itu sama dengan pria paruh baya berpakaian hitam sebelumnya. Ye Chen menatap pria tua berpakaian hitam itu dengan ekspresi bingung. Dia mengatakan itu karena dia sudah melihat bahwa pria tua berpakaian hitam itu bukan manusia, tapi mayat. Pendeta Lingzi. Di sisi lain, Pendeta Daoxuan telah berbicara, seolah-olah dia mengenali lelaki tua berbaju hitam itu. Apa yang terjadi di dunia ini, orang mati merangkak keluar dari peti mati mereka. Sepertinya dia juga pengunjung yang buruk. Kata Culinger dengan dingin. Jelas itu direncanakan dan ditargetkan pada sekte Heng Yue saya. Wajah Chu Xuaner juga sangat jelek. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Chu Xuaner selesai berbicara, 9 pilar batu hitam pekat jatuh dari langit, menembus langit, dan jatuh langsung ke bumi. Setiap pilar batu hitam pekat ditutupi dengan rune. Hampir 10 penghalang 1000 kaki menjebak Ye Chen dan yang lainnya di dalamnya. Apakah ini akan membunuh kita semua? Daoxuan berkata dengan suara yang dalam. Lawan dia. Si Tunan segera mencabut pedang rohnya. Minggir. Daoxuan memarahi dengan ringan, dan mendorong si Tunan keluar dengan satu tangan, karena lelaki tua berbaju hitam itu telah menyerang, dan ruang itu terdistorsi dengan telapak tangannya, yang sangat kuat. Daoxuan dan Pang Dacuan segera menembak, menggunakan kekuatan gaib mereka yang kuat. Ledakan. 2 lawan 1, langkah yang sulit, Pang Dacuan dan Master Daoxuan sangat terkejut sehingga mereka mundur. 2 saudari junior, hancurkan penghalang ini, kata Daoxuan dengan tergesa-gesa, dan kemudian bergegas menuju lelaki tua berpakaian hitam itu lagi, jika tidak mereka semua akan terjebak dalam penghalang ini. Menghadapi lelaki tua berpakaian hitam yang sangat kuat itu adalah sangat sulit bagi mereka, mungkin saja seluruh pasukan akan musnah. Mendengar ini, Chu Linger dan Chu Xuaner buru-buru mengangkat tangan dan mengorbankan pedang roh mereka. Zeng, zeng. Segera, kedua pedang roh itu meringkik secara terpisah, dan cahaya pedang yang tajam muncul, dan keduanya menyerang pada saat yang sama, lalu menyerang ke arah yang sama. Namun, serangan keduanya menghantam penghalang hitam pekat seperti batu yang tenggelam ke laut, hanya beberapa riak yang muncul, dan mereka tidak pecah sama sekali. Sebaliknya, 9 pilar batu penghalang bergetar, dan penghalang menjadi lebih stabil. Melihat ini, Chu Xuaner dan Chu Linger mengerutkan kening, lalu saling memandang, 9 penghalang gelap.
Paman, ini bukan penghalang biasa. 99 rantai, saling generasi dan saling menahan diri. Ekspresi Chu Xuaner sangat bermartabat, penghalang ini tidak sulit untuk dihancurkan, hanya perlu 9 alam kosong dan gelap untuk menyerang 9 pilar batu pada saat yang sama, tetapi kita hanya memiliki 4 alam Kongming. Chu Linger mengatakan apa yang belum selesai dilakukan Chu Xuaner, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat dengan sungguh-sungguh pada pria berpakaian hitam yang membanjiri Pang Dacuan dan Daoxuan tidak jauh. Orang tua itu berkata, selain itu, orang tua aneh itu tidak akan memberi kita kesempatan. Jika lelaki tua berpakaian hitam itu dihancurkan, apakah pesona itu akan dihancurkan tanpa serangan? Ini satu-satunya cara. Chu Xuaner mengerang, lalu menatap Ye Chen dan yang lainnya, bersembunyi di tepi penghalang, jangan menyentuh penghalang, dan jangan mencoba datang untuk membantu, maka itu bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Saat dia mengatakan itu, Chu Xuaner mengarahkan pandangannya pada Ye Chen yang berdarah dan berambut putih, jaga dia. Bagaimanapun, Chu Xuaner dan Chu Linger membunuh lelaki tua berbaju hitam itu bersama dengan Pang Dacuan dan Daoxuan. Ledakan. Gemuruh. Segera, raungan yang mengejutkan terdengar, dan pertempuran 5 orang itu menghancurkan bumi, dan seluruh dunia dalam pesona itu hancur. Orang tua berbaju hitam itu terlalu aneh dan terlalu kuat, dia tidak takut dengan paksaan senjata spiritual dalam hidupnya sendiri dan mengabaikan serangan jiwa, darah, kekalahan hanya masalah waktu. Sialan, kita benar-benar terlalu lemah. Di tepi penghalang, si Tunan mengertakkan gigi sambil bertarung jauh. Hal yang sama berlaku untuk murid sejati lainnya, meskipun bakat mereka mencengangkan, mereka jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang besar, dan hanya bisa menyaksikan pertempuran berdarah nenek moyang mereka tanpa kekuatan. Di samping, Ye Chen memandang Sutian dengan tenang, memaksa mata roda peri terbuka, mencoba memfokuskan matanya, dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, berharap menemukan kekurangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Itu memiliki darah dan daging, tanpa kekuatan spiritual dan fluktuasi jiwa, itu pasti mayat. Tubuh fisik sangat kuat sehingga bisa disebut tidak bisa dihancurkan. Itu bukan mayat biasa. Dia memiliki kemampuan untuk menyerang. Dia pasti dimanipulasi dengan semacam metode rahasia. Bersamaan dengan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen terus menganalisis. Akhirnya, matanya yang redup berkedip sejenak, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk. Dia menemukan bahwa ada mantra aneh di kepala lelaki tua berbaju hitam itu, dan mantra itulah yang memanipulasinya. Itu kamu. Mata gelap Ye Chen memancarkan cahaya tajam, jika mantranya rusak, lelaki tua berbaju hitam itu pasti akan mati. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen berteriak dengan seluruh kekuatannya, ada mantra di otaknya, dan cacatnya ada di tengah alisnya, menembus bagian tengah alisnya, dan mematahkan mantra itu. Mendengar ini, Chu Xuaner dan yang lainnya menyipitkan mata mereka sedikit, lalu menatap alis lelaki tua berbaju hitam itu, mereka tidak akan mempertanyakan penilaian Ye Chen, karena mata kiri Ye Chen, mereka pasti bisa lihat masalah yang tidak mereka lihat. Jebak dia. Segera, Master Daoxuan bergegas menuju wanita tua berbaju hitam seperti pelangi, dan pedang roh di tangannya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat bersamaan. Melihat ini, Chu Xuaner, Chu Linger, dan Pang Dacuan berbaris dalam 3 arah dari lelaki tua berpakaian hitam itu, dan kemudian memindahkan formula segel yang sama satu demi satu, seolah-olah untuk membuat lingkaran kurungan yang hanya bisa digunakan oleh setidaknya 3 orang. Segera, lelaki tua berbaju hitam itu bergerak. Namun, saat dia mengambil langkah, sebuah lingkaran sihir besar muncul di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya membeku. Merusak. Pada saat ini, Master Daoxuan telah menusuk Chang Hong dengan pedangnya, dan menusuk dengan pedang yang tak tertandingi. Engah. Alis lelaki tua berbaju hitam itu langsung tertusuk, tetapi tidak ada darah yang keluar. Selain itu, pedang pendeta Daoxuan hanya dapat menembus lebih dari setengah inci, tubuh lelaki tua berbaju hitam itu terlalu kuat, tidak peduli seberapa gemetar pedang roh pendeta Daoxuan, dia tidak dapat menembus setengah inci lagi. Tidak bisakah ini dipatahkan? Chu Xuaner dan mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Ledakan. Dengan raungan, lelaki tua berbaju hitam, yang tidak tahu rasa sakitnya, telah menembus keterkejutan yang memenjarakannya, lalu dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan Daoxuan. Tubuh fisik ini terlalu kuat. Si Tunan dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka, karena dia melihat luka tusukan di antara alis lelaki tua berbaju hitam itu telah hilang.
Orang yang memanipulasinya juga harus mengetahui hal ini, dan mungkin sudah mengambil tindakan pencegahan. Sialan, mengetahui bahwa kelemahan lelaki tua berbaju hitam adalah mantra di otaknya, tapi dia masih belum bisa menembus pertahanannya. Linger. Dalam kehampaan, Chu Xuaner menebas dengan pedang, lalu bergabung dengan Chu Linger. Tampaknya memahami arti di mata Chu Xuaner, Chu Linger mengerutkan bibirnya terlebih dahulu, tetapi masih mengangguk. Kakak senior, beli waktu untuk kami. Segera, Chu Xuaner dan Chu Linger mundur dan berdiri berdampingan dalam kehampaan. Melemparkan semacam tabu misterius. Segera, ketika formula segel dari dua orang itu dibekukan, tubuh mereka mekar dengan kemegahan ilahi, dan pada saat yang sama mulai menjadi ilusi. Gabungan. Mengikuti omelan kedua pria itu, mereka bergabung menjadi satu orang di atas kehampaan. Mereka sudah menjadi saudara kembar. Bahkan jika mereka bergabung menjadi satu orang, penampilan mereka tidak akan berubah. Tidak hanya itu, bahkan jiwa dalam tubuh fisik mereka dengan cepat menyatu pada saat bersamaan. Ledakan. Meskipun ada raungan dan langit bergetar, setelah perpaduan Chu Xuaner dan Tian Linggei Chu Linger, pelangi ilahi menembus ke langit, dan kecemerlangan yang indah mengelilingi tubuh halus mereka, dan momentum mereka juga meningkat dengan cepat. Dalam sekejap menekan langit, engah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chu Xuaner dan Chu Linger memuntahkan seteguk darah di tempat ketika mereka bergabung, dan mereka berpisah setelah mereka baru saja bergabung. Linger, bukankah kamu masih perawan? Chu Xuaner terhuyung-huyung, dan menatap Chu Linger di sampingnya dengan cemberut.